Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali channel Matar Bicara, berkisah tentang cerita-cerita Betawi yang sehari-hari yang sering kita dapatin. Ada yang lucu, ada yang penuh hikmah, ada yang macam-macam, semua tergantung dari cerita yang saya dapatkan, yang saya kumpulkan dari teman-teman. Kali ini saya akan bercerita tentang kegalauan si Junet. Junet ini mulai takut sama keadaan dirinya, karena bulan depan mau diadu dia sama gacoannya. Paling tidak kegalauan itu memang lazim, wajar dialami oleh setiap orang. Apa pasal nih si Junet jadi galau? Dari dia pendem perasaannya, tapi ketika kumpul di pos kamling, dia ngobrol sama Sapri, sahabatnya yang paling dekat, sobat kentalnya. Dia bilang sama Sapri, "Pri, gue nih khawatir nanti gue nggak bisa bahagiain, nggak bisa nyenengin si Salme yang bakal jadi bini gue." Kata Junet buka omongan. Kontan Sapri tubruk tuh omongan. "Emangnya kenapa, Net?" Junet berbisik ke Sapri karena dia khawatir ada yang dengar. Langsung disambut ngakak, ketawa kenceng sampai kepingkel-pingkel tuh Sapri. Rupanya Junet nih khawatir sama barangnya, yang dia merasa kecil tuh barang, takut nggak berdaya nanti di malam pengantin. Sapri anjurin ke Maerot, tapi Junet ogah. Alasannya banyak pantangan. Ntar gue lupa, balik lagi dia kecil lagi, gue punya barang. Lagi asik ngobrol, datanglah si Sobri. Sobri ini memang rada gaul dan hobi baca. Sebenarnya Sobri udah tahu masalah Junet, tapi dia juga nggak bakal banyak omong kalau nggak Junet ngomong sendiri. Akhirnya Junet dan Sapri main lihat-lihatan, dan Junet bilang begana-begono, "Gue udah tahu, Net, tapi lu mah nggak usah khawatir. Emang kalau lu nggak sependapat dengan cara Maerot, masih banyak cara lain, masih banyak cara yang tradisional, yang nggak usah biaya gede, pakai ke dokter ini itu nggak usah, Net." Semangat Junet. "Jadi gimana caranya, Bri?" Sobri gaya ngomong kelihatan kayak orang intelek. "Saya pernah baca hasil penemuan tentang cara ngegedein barang kita, usake kita. Menurut cerita, gampang caranya kalau nggak mau ke dokter. Pakai cara tradisional yang boleh dibilang kata kakek nenek kita zaman dulu yang ngajarin. Paling pol seminggu dia udah menjadi berontak, menjadi perkasa, Net." Junet tertarik, ya kan? Dia setuju sama berita dari penelitian tradisional orang-orang zaman dulu yang disampaikan Sobri. Junet langsung ambil cuti seminggu. Dia cuti tahunannya masih banyak sih, jadi Junet kerjain. Apa yang dikerjain? Yang dibilang Sobri sebagai hasil penelitian. Kata Sobri, tiap pagi kira-kira setengah jam tuh barang lu rendem sama teh basi, paham? Sehari 2 hari sampai 5 hari itu bakal kelihatan, seminggu udah kenceng, hebat. Memang sih pada saat pelaksanaan Junet nggak ngeliatin tuh barang habis direndam, dan dia selalu ngasih absen 10 menit, 40 menit. Kalau kata Sobri setengah jam, 40 menit direndam.
Pas hari ketujuh, Junet merasa ada yang nggak beres nih. Kelar dia rendam tuh barang, Junet longok, kaget luar biasa tuh si Junet. Pas dilihat barangnya itu kok justru makin kecil, kurus. Langsung siangnya Junet temuin Sobri di pangkalan ojek. Pas ketemu dia langsung ngomong, "Bri, yang bener dong ente. Lo ajarin gua begana begono, gua ikutin. Tapi kenapa pas gue lihat malahan tuh barang makin kecil dan kurus. Baru seminggu. Kalau gue terusin tinggal sekelingking tuh barang gue." Sobri serius dengerin dan dia tanya sama Junet, "Emangnya teh apa yang lu jadiin teh basi?" Junet langsung jawab, "Nah, gua kan nih juga pengen ngurusin badan. Jadi gua biasa pakai slimming tea, tahu nggak? Tuh teh yang buat diet, yang nggak bakalan badan gue jadi gombrong." Oh, lo sih mah kelewatan, Net. Bener aja. Pantesan adek lo jadi kurus karena lo pakai teh yang salah. Kenapa teh itu yang lo pakai? Apes deh. Kalau mau lo robah, lo ganti lagi, lo coba lagi sama teh yang lain. Jangan slimming tea, paham? Begitulah saudara-saudara cerita dari Tanah Betawi urusan ngegedein barang. Tapi selebihnya saya nggak tahu apa Junet nerusin kepengenannya si Sobri atau enggak. Terima kasih. Jangan lupa like and subscribe.